Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Laila Wahidatul Sholihah, NIM K77181047. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara entry, jurnal, dan transaksi perusahaan dagang. Baik, kita akan mencoba menginputkan transaksi yang berkaitan dengan menu banking seperti itu. Untuk transaksi yang pertama, dengan dokumen bukti pengeluaran kas, kemudian keterangannya yaitu pembayaran gaji karyawan, kita akan memasukkan di menu banking. Kenapa? Karena menu banking itu berkaitan dengan pengeluaran yang semua pengeluaran, tapi kecuali yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian seperti itu. Nah, kemudian setelah kita klik menu banking, kita klik menu spend money yang berada di bawahnya. Kemudian tadi kan soalnya itu berupa pembayaran gaji karyawan. Nah, kemudian dokumennya berupa pengeluaran kas. Nah, berhubung dia tidak ada kata-kata kas kecil, maka kita isikan yang di pay from account-nya itu cash in bank. Kemudian klik use account. Kemudian kita isikan cek 0 itu nomor cek, kemudian date itu tanggal, kemudian amount itu jumlah ininya jumlah yang tertera di dokumen. Kemudian memo itu keterangan yang berkaitan dengan dokumen, yaitu pembayaran gaji karyawan seperti itu. Setelah diklik yang segitiga bawah ini, kemudian akan muncul tampilan kotak seperti ini, yaitu menandakan kita harus memilih jurnal yang sesuai dengan pembayaran gaji karyawan, yaitu expand payable ini. Kemudian klik use account seperti itu. Nah, ini akan otomatis muncul nomor account, kemudian nama akunnya, kemudian amount atau jumlahnya seperti itu. Kemudian sama teksnya yaitu NT. Kemudian kalau sudah, kita klik record agar disimpan. Baik, kita akan membahas yang sales terlebih dahulu. Transaksi mana yang bisa masuk ke sales. Ini untuk transaksi nomor 6 atau dokumen nomor 6, ini merupakan pembelian dari Fauzi Elektronik, dan sales adalah penjualan dan penerimaan dari customer seperti itu. Maka kita pilih menu bar yang ada di sini yang sales, kemudian enter sales, kemudian kita isikan customernya siapa, kita pilih Fauzi Elektronik, kemudian use customer. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Kita di uncentang atau centangnya dihapus untuk teks inklusifnya yang berada di kanan atas. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan dengan soal. Kalau sudah, kita isikan shape-nya. Shape-nya itu kita cek, shape-nya itu 9. Backordernya itu nanti terisikan, kita isikan item numbernya saja. Item numbernya 36 STV series 3. Nah, ini akan langsung muncul. Kita klik enter, nanti akan muncul seperti ini, deskripsi, price, total, dan teks PPN seperti itu. Kemudian kita inputkan yang pembelian kedua, yaitu AC86P sejumlah 7 AC. Nah, ini langsung kita enter saja. Nah, ini akan muncul langsung seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita klik record. Kalau sudah, kita klik record seperti itu. Nah, kita itu akan langsung terrecord seperti itu. Baik, kita akan beralih ke menu purchase. Nah, untuk transaksi apa aja? Yang pertama, untuk transaksi pelunasan faktur. Nah, sebelum itu perlu diketahui purchase itu untuk transaksi dengan kategori pelunasan utang kepada supplier dan untuk mencatat pembelian persediaan seperti itu. Kemudian kita akan menginputkan transaksi nomor 9. Kita klik menu purchase, kemudian kita klik pay bills yang berada di sebelah kiri, kemudian kita isikan suppliernya siapa. Nah, di soal tertera PT Bumi Pertiwi, kemudian kita pilih saja PT Bumi Pertiwi, kemudian use supplier, kemudian dia akan muncul alamatnya. Jangan lupa diganti cek nomornya, yaitu CP12004.
Kemudian kalau sudah, jangan lupa disesuaikan tanggalnya dengan soal. Kemudian kita isikan amount-nya dengan jumlah yang berada di notanya atau berada di ceknya, yaitu 251.900. Kemudian kita klik enter, kemudian maka akan terinputkan di tabel biru di bawah. Kemudian kita klik di tabel bagian amount apply, kemudian kita klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis tertera jumlah amountnya yang kita isikan di atas tadi. Kemudian klik record untuk menyimpannya, seperti itu. Yes. Baik, kita akan melanjutkan di bagian sales dengan transaksi penjualan tunai, yaitu di nomor 13. Ini ada nota kontan dan ini ada keterangan juga penjualan tunainya. Kemudian langsung aja kita klik sales, kemudian enter sales. Kemudian berhubung ini di soal tidak ada nama customernya dan ini langsung namanya itu penjualan tunai. Nah, berhubung di select from listnya belum ada nama penjualan tunai, kita buat dahulu dengan cara klik new yang berada di bawah ini, kemudian kita tuliskan namanya, kita tulis nama penjualan tunai saja, kemudian kita enter. Kemudian kita enter dan kita isikan card ID-nya sesuai selera. Kemudian kalau sudah, kita beralih selling details. Kemudian sell layout-nya itu diganti item. Income account-nya itu digunakan sales untuk akunnya. Kemudian payment is due-nya itu berhubung kita penjualan tunai, maka kita pilih yang COD. Kemudian kita ganti free text code-nya dengan NT. Kemudian jangan lupa use customer text code-nya itu dicentang, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kita cek ke bagian customer, dia akan ada nama penjualan tunainya. Kemudian klik use customer. Kemudian jangan lupa diganti tanggalnya sesuai dengan soal. Kemudian langsung aja kita inputkan quantity dari barangnya, yaitu 7. Kemudian item numbernya 365 TV. Baik, kemudian apabila sudah tertampilkan semua, maka kita akan mengganti price-nya yang sesuai dengan yang di nota kontan. Seperti itu, kita ganti 18 juta. Kemudian kita enter, kemudian kita inputkan quantity yang satunya, yaitu 8 dengan kode AC8. Kemudian enter, jangan lupa kita ganti nominalnya 22.500. Kita enter. Nah, maka dia akan otomatis di sini terganti juga. Kemudian kita isi pay today ini yang berada di bawah ini dengan nominal total amount yang berada di atasnya, seperti itu. Jadi 336 600. Nah, kalau sudah, kita ini payment metodenya cash ya, tadi kan soalnya penjualan tunai. Kemudian klik record, seperti itu. Baik, kita akan menginputkan transaksi return pada menu sales untuk soal nomor 7. Nah, kita akan klik enter sales, kemudian kita pilih customernya yaitu Fauzi Elektronik. Kita pilih, kemudian jangan lupa date-nya itu disesuaikan dengan soal tanggal 7. Kemudian teks inklusifnya jangan lupa diancentang. Kemudian kita isi ship-nya, berhubung ini return, maka ship-nya itu sebelum quantity itu dikasih angka minus, seperti itu. Kemudian baru angka quantity-nya. Kemudian klik tab, kemudian kita inputkan item number-nya yaitu 365 TV. Kita klik tab lagi, kemudian price-nya, berhubung ini return, maka kita hapus price-nya. Kemudian kita inputkan double, karena untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah return, kita
isikan juga -2, kemudian kita klik tab. Bedanya di sini yaitu item numbernya itu kita isikan dengan garing atau garis miring return. Kalau sudah kita tap lagi, maka akan muncul select from list. Nah, berhubung kita ingin memasukkan keterangan sales return, kita akan klik new, kemudian ini di enter saja, kemudian kita masukkan namanya yaitu sales return. Kemudian kalau sudah, kita klik I sell this item, kemudian jangan lupa sales return-nya itu kita pilih, kita income account for tracking sales tuh jangan lupa kita isikan sales return, kita use account, kemudian kita beralih ke selling details, jangan lupa text code-nya itu kita pilih yang PPN seperti itu, kemudian kita klik OK. Kemudian kalau sudah kita tap, nah maka di deskripsi itu akan muncul sales return-nya seperti itu. Nah, untuk yang bagian ini kita isikan price-nya atau harganya sesuai dengan soal, yaitu 18.500. Baik, lakukan langkah tersebut sama dengan quantity setelahnya seperti itu. Baik, kalau sudah kita klik record. Kemudian untuk return itu kita akan melakukan tahap selanjutnya yaitu register. Kita klik register yang berada di bawah ini, kemudian kita sesuaikan tanggalnya dengan tanggal transaksi, yaitu di awal tanggalnya yaitu tanggal 1. Kemudian kita beralih ke menu return and credit. Nah, kalau sudah kita klik apply for sale yang berada di bawah ini. Kemudian kalau sudah kita sesuaikan tanggalnya juga dengan soal. Kalau sudah, kita beralih ke tabel yang berada di bawah ini yaitu tabel biru. Kita lihat amount apply-nya, kita klik 2 kali di tabelnya. Kemudian maka dia akan memunculkan jumlahnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita klik record. Baik, kita akan melanjutkan untuk menu purchase untuk transaksi pembelian, yaitu di transaksi nomor 10. Nah, ini kita klik purchase, kemudian enter purchase, kemudian kita pilih suppliernya yaitu PT Santosa, kemudian use supplier, kemudian jangan lupa diganti tanggalnya yaitu tanggal 9 Desember, kemudian jangan lupa teks inklusifnya itu di uncentang, kemudian termsnya itu jangan lupa kita ganti in a given of days, balance due days-nya itu 30. Kemudian diklik OK, kemudian kita isi bill-nya yaitu sesuai dengan quantity yang berada di faktur yaitu 11. Kemudian enter, kita isi item number-nya yaitu 365 TV, kemudian kita enter, kita isikan price-nya yaitu 16 juta. Kemudian kita enter, maka akan otomatis terisikan. Kemudian kita akan lakukan langkah tersebut di quantity yang kedua. Baik, kalau sudah diinputkan semua, kita klik record. Yes.
Baik kita wes mau tak aja sih Ya wes. baik kita akan melanjutkan untuk bagian purchase. Ini untuk transaksi retur ya, di bagian soal nomor 11. Nah, dengan cara apa? Kita klik enter purchase, kemudian kita pilih suppliernya yaitu PT Sentosa. Kita use supplier, kemudian jangan lupa teks inklusifnya jangan dicentang, kemudian disesuaikan tanggalnya dengan soal tanggal 11. Kemudian enter, kita isi billnya. Berhubung ini retur sama seperti sales tadi, sebelum quantity kita tambahkan minus di depannya seperti itu. Kemudian kita tab atau enter, kemudian kita tuliskan item numbernya yaitu 365 TV. Kemudian kita tab, kita pastikan price-nya itu sama dengan di soal seperti itu. Kemudian perbedaannya dengan sales tadi, ini tidak perlu menginputkan return, sales return seperti itu. Kemudian kita beralih ke quantity 2, sama konsepnya seperti tadi, tinggal input saja seperti itu. Dan pastikan jangan lupa price-nya dan juga price setiap quantity disamakan di soal. Kemudian jangan lupa terms-nya itu kita ganti in a given of days, on days, kemudian 30. Untuk balance due days-nya klik OK seperti itu. Kemudian klik record. Nah, untuk return ini tuh harus ada langkah keduanya, yaitu langkah kedua yaitu register, dengan cara klik register yang berada di bawah ini. Kemudian kita klik purchase, jangan lupa date from-nya itu diganti tanggal 1 Desember 2011 atau tanggal awal bulan. Kemudian kita klik return and debit, kemudian kita apply to purchase yang berada di bawah ini diklik. Kemudian kalau sudah, kita klik amount apply-nya di sini di bagian kedua. Nah, ini akan otomatis muncul angkanya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk setiap tanggal itu disesuaikan dengan soal. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, klik record. Selesai. Baik, kita akan mencoba menginputkan jurnal penyesuaian. Nah, kita klik saja bagian menu bar banking, kemudian kita klik reconcile accounts, kemudian kita isikan tanggalnya, bank statement date-nya dengan tanggal 31. Kemudian enter, maka akan muncul jurnal-jurnal yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian klik bank entry. Kalau sudah, amount yang di sini kita inputkan 230.000. Berhubung kita itu membahas yang penyesuaian interest revenue 6.500.000, bank service charge-nya 230. Nah, ini service charge-nya itu nanti diisikan 230.000, kemudian ini diisikan dengan beban yang relevan. Kemudian memonya juga diisikan dengan akun yang relevan. Kemudian interest earned-nya itu kita isikan yang interest revenue-nya 6.500 untuk amount-nya di sini. Kemudian jangan lupa income account-nya dan memonya itu disesuaikan dengan yang berada di soal seperti itu. Cukup di sini untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.